Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Ronald di channel RS Production. Hari ini kita mau ngebahas sedikit mengenai kamera yang kemarin baru aku beli. Kamera bekas, harganya nggak terlalu mahal. Lumix GF9. Yuk kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, setelah kita beberapa hari ya menggunakan kamera ini, ya aku sudah ada gambaran sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan kamera ini. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas kamera ini bagusnya apa, jeleknya apa, dan cocoknya untuk fotografi seperti apa, untuk konsumer yang seperti apa. Oke, pertama-tama kita mulai langsung dari pro-nya, dari kelebihannya. Pertama-tama kamera ini sangat kecil ukurannya ya. Kalau dibandingkan dengan mirrorless ya pasti kameranya kecil. Ya, ini dengan lensa kitnya bisa bisa di retract ya, bisa ditarik sampai dalam. Jadi posisi kita nge-shoot tuh seperti ini ya. Tapi kalau kita lagi mau nyimpen, ini bisa collapse sampai hampir rata ya. Jadi cukup kecil. Nah, kamera ini kalau misalkan sedang posisi lipat seperti ini bisa masuk ke kantong celana sih sebetulnya sih. Tapi ya agak mendul gitu ya di celananya, tapi cukup kecil ya. Di samping ukuran yang kecil ya, kamera ini juga dibanderol dengan harga yang menurut aku cukup terjangkau. Kalau nggak salah barunya kisaran 5-6 juta ya. Kalau bekasannya kita bisa mendapatkan di angka kisaran 3-4 juta. Jadi dari sisi ukuran dan juga dari sisi harga itu adalah kelebihan yang pertama. Kita masuk kelebihan yang kedua, yaitu kamera ini meskipun kecil-kecil seperti ini ya kan, dia ini bisa 4K video capturing. Ya. Jadi dengan modal, katakanlah kalau kalian beli bekas ya, 3 jutaan, kalian udah bisa mendapatkan kamera dengan fitur 4K, yang 4K-nya itu bisa dalam tanda kutip ya, semua fiturnya bisa hampir semua fiturnya itu terpakai. Termasuk autofocus, meskipun di 4K ini nanti kita bicarakan di kekurangannya juga, tapi autofocusnya di 4K juga menurut aku tergolong cukup cakep ya, cukup bagus. Jadi kalau misalkan kita mau ngevlog dengan format 4K itu sangat terbantu sekali, ataupun kita nge-shoot video sinematik gitu ya, itu bisa sangat membantu sekali karena autofocusnya berjalan dengan sangat baik. Nah, kalau kalian berpikir ngapain 4K, betul, sebetulnya kalau kita ngomong di YouTube pun 4K itu kita bisa nonton di fitur 4K, format 4K. Sebagai contoh, ini aku menggunakan kamera G7 sebagai main kameranya ya untuk mengambil gambar ini, dan aku menggunakan format 4K. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya format 4K itu bisa di zoom, ya kan? Kalau kita menggunakan format 1080 itu bisa di zoom dengan sangat dalam dan gambarnya nggak pecah. Karena 4K itu basically 4 kali lipatnya 1080. Ya, jadi kita bisa mendapatkan gambar yang besar. Jadi pada saat kita zoom itu tidak akan mengurangi kualitas gambarnya. Nah, kalau kita ngelihat di brand-brand lain ya, contoh mungkin seperti Canon dan lain sebagainya, meskipun mereka bisa menggunakan 4K, tapi biasanya banyak fitur yang dihilangkan pada saat merekam format 4K tersebut. Contohnya autofocus, kemudian bisa mengubah settingan on the fly ya. Jadi sambil kita nge-shoot video 4K nggak bisa ganti settingan gitu ya. Jadi untuk fitur 4K videonya ini sudah setara dengan kamera yang lebih mahal seperti G7, G9, G85, GX9 dan lain sebagainya. Nah, kelebihan ketiga untuk kamera ini adalah interchangeable lens. Jadi kita bisa mengupgrade ya kamera ini untuk keperluan lainnya, untuk fotografi, untuk telefoto, untuk pemandangan, selama kita memiliki lensa-lensa untuk keperluan tersebut. Nah, kelebihan keempat yang dimiliki kamera kecil ini, yang ini hanya ada di kamera-kamera Lumix. Jadi, yang dari tadi aku ngomongin mungkin beberapa ada fitur tersebut di kamera lain gitu ya. Tapi untuk fitur ini yang akan aku sampaikan dari sini dan sampai ke belakang itu hanya ada di kamera Lumix. Setauku hanya ada di kamera Lumix. Jadi yang keempat, kelebihan keempat itu adalah 4K shooting. 4K shooting itu sebetulnya apa sih? 4K itu kan termnya video. Kenapa dikatakan shooting? Seakan-akan di fotografi. Nah, jadi kalau kita tahu nih di fotografi itu kita bisa sebut kayak burst shot gitu ya, continuous shot. Jadi kalau biasa dikatakan dalam fotografi ada FPS. Kalau misalkan kalian tahu, jadi
kameranya bisa, selama kita pegang shutternya ke bawah, itu kameranya akan mengambil gambar terus. Nah, jadi di kamera Lumix ini pun selain bisa melakukan burst-shot tadi, ya kita bisa menggunakan fitur 4K shooting. Nah, 4K shooting ini kayak apa sih? Sebetulnya kalau kita mau disimplify ya, simplify aja supaya gampang. 4K shooting itu adalah kita mengambil format video yang 4K dengan 30 frame per second dijadikan sebagai fotografi. Ya, meskipun ini ada nanti di dalamnya ini ada 3 model lainnya ya, tapi supaya gampangnya kayak gini aja. Kalau misalkan kita ngambil video itu kan frame by frame. Jadi kalau katakanlah sekarang aku menggunakan 24 frame per second. Jadi dalam 1 detik kamera tersebut mengambil gambar 24 kali, kemudian di play secara cepat, seret, nah itu menjadi 1 detik. Nah, sama aja dengan fitur 4K ini, 4K foto ini, di mana kamera ini akan mengambil gambar frame by frame, ya kan? Jadi dalam 1 detik itu, kamera ini akan mengambil gambar 30 jepretan. Sebetulnya guna nggak guna gitu ya. Kegunaan paling utamanya adalah kalau misalkan kita nge-shoot sesuatu yang bergerak. Bukan berarti sesuatu yang bergerak itu maksudnya kayak mobil bergerak cepat atau bola olahraga gitu bergerak cepat, enggak juga gitu. Tapi katakanlah kita nge-shoot anak-anak yang ada gerakan-gerakan sedikit gitu ya. Nah, ini sangat berguna. Kenapa? Karena pada saat setelah kita mengambil 1 kali jepret ya, cepret gitu ya. Nah, itu sudah menghasilkan 30 foto. Nah, dari 30 foto itu nanti kita bisa memilih mana yang akan kita ambil, mana yang framingnya paling bagus, mana yang fokusnya paling bagus. Ya, jadi fitur tersebut memudahkan kita untuk memilih gambar setelah kita jepret sekali. Pro nomor 5 adalah selfie mode. Kalau misalnya kita melihat posisi seperti ini, pada saat layarnya dibalik seperti ini ya, dia menghasilkan display ya dengan berbagai macam informasi, shutter speed, aperture dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, pada saat kita flip kamera monitornya ini, kita flip ke atas seperti ini, tampilannya akan berubah. Pertama dia akan balik ya. Jadi ini untuk ngambil posisi selfie gitu. Jadi ada beberapa function yang otomatis berubah. Salah satu contohnya kalau kalian bisa lihat ya di sini, modenya di sini langsung berubah. Mode di sini langsung berubah dengan adanya background control, jadi auto blur gitu ya. Auto blur, kemudian ada juga body slimming gitu, jadi kita nanti kelihatan lebih kurus, dan itu semuanya proses by komputer yang ada di kamera ini gitu ya. Tombol function ini bisa digunakan sebagai shutter, jadi kita bisa mengambil gambar dengan posisi tangan kiri, dan kita juga bisa mengambil gambar dengan posisi di tangan kanan. Ya, jadi sangat versatile sekali. Selfie mode ini sangat berguna buat teman-teman yang suka ngambil selfie, terus langsung di-upload ke media sosial. Prosesnya akan sangat cepat dan gampang banget. Dan ini kamera kan enteng ya. Dengan form factor yang kecil ini enteng banget. Jadi kita bisa ngambil video aja, langsung ngambil foto langsung. Nah, ini juga memiliki fitur delay. Jadi pada saat kita mencet shutternya, dia akan delay, ada countdown-nya. Berapa detik maunya? 10 detik, 5 detik, 3 detik, bisa diatur. Dan pada saat setelah itu bisa mengambil foto, berapa foto sekaligus. Jadi fiturnya ini sangat membantu buat teman-teman yang suka sekali untuk ngambil foto selfie. Ya, terutama yang solo shooter, ya traveler, ya kan. Itu sangat terbantu sekali. Nah, kelebihan nomor 6 dari kamera ini, sekali lagi ini hanya berfokuskan atau hanya ada di kamera-kamera Lumix, yaitu post focusing. Apa itu post focusing? Intinya post focusing itu adalah kita ngambil gambar tanpa menentukan area yang fokus. Fokus areanya ini nggak perlu kita setting. Karena fitur post focusing ini mengizinkan kita untuk memilih fokus pada saat gambarnya sudah diambil. Amazing banget ya. Nah, teknologi ini teman-teman, ini sudah ada sebetulnya dari dulu. Tapi hanya satu kamera yang memiliki teknologi ini, yaitu kamera Lytro. Mungkin kalian nggak tahu, kameranya itu bentuknya unik, cuman persegi balokan gitu aja ya. Kemudian kita bisa fokus, kita bisa memilih titik fokusnya, gitu. Kita bisa zoom, kita bisa memilih titik fokusnya. Tapi kamera ini cuman ada 2 model. Dan setelah itu kamera ini sepertinya bangkrut,
nggak lanjut gitu ya. Tapi kamera ini pertama kali yang memberikan fitur post focusing. Sebetulnya penemuan ini sebetulnya breakthrough sekali ya pada saat itu, dan sayangnya nggak terlalu diapresiasi. Padahal kalau menurut aku itu sangat baik, terutama untuk produk, foto produk, kemudian foto landscape, ya kan, kemudian foto makro, itu sangat berguna sekali sebetulnya teman-teman. Nah, melalui fitur ini kita juga bisa nantinya di-expand ke focus stacking gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengambil foto makro, terutama ya makro dan interior dan pemandangan gitu ya, landscape, itu sebetulnya berguna sekali. Jadi kita foto menggunakan post focusing hanya satu kali aja perlu mengambil foto ya. Kemudian nanti kita bisa mengekstrak, kita bisa mengambil gambar dari yang fokusnya terdepan, tengah, dan paling ujung. Lalu kemudian foto-foto tadi kita edit di Photoshop. Nah, nanti kita bisa menggunakan fitur focus stacking-nya itu. Untuk kelebihan nomor 7, Pro nomor 7, ya ini banyak sekali sih memang. Karena kamera kecil ini menurut aku cukup banyak fitur yang keren gitu ya. Kelebihan nomor 7-nya dari kamera ini adalah kita bisa apply filter. Meskipun aku nggak pernah pakai, tapi kalian memiliki opsi untuk menggunakan filter. Jadi filter-filter ini bisa dibilang untuk filter-filter kreatif gitu ya, seperti filter Instagram dan lain sebagainya, dan ini bisa sangat membantu kalian. Tapi personally aku nggak pernah pakai karena itu bikin pengambilan gambarnya sedikit nge-lag, ya, sedikit berat untuk processingnya. Tapi kalian bisa menggunakan fitur-fitur tersebut. Kelebihan nomor 8 dari kamera kecil ini adalah dia bisa menggunakan fitur Wi-Fi. Adanya fitur Wi-Fi ditambah dia bisa dikoneksikan dengan Panasonic App. Nah, sebagai contohnya di sini aku juga menggunakan Panasonic App ini untuk mengontrol apa yang aku lihat. Ini ya, aku menggunakan di handphone ini untuk mengontrol. Apa aja sih sebenarnya yang bisa dikontrol dari kamera, dari aplikasi ini? Kita bisa pencet record, kita bisa berhenti recording, kita bisa memonitor suara, kita bisa mengganti focusingnya kalau menggunakan autofocus, lensa yang autofocus ya. Kita bisa mengganti aperture, kita bisa mengganti shutter speed, ISO, white balance, semuanya kita bisa ganti. Jadi basically kita kalau misalkan seperti aku kayak gini ya, solo shooting gini ya, kita taruh kamera di ujung sana, kita kontrolnya melalui aplikasi ini. Nah, apakah itu berguna? Buat aku berguna sekali, tapi nggak ngerti juga buat kalian, tapi ini bisa sangat membantu. Nah, kita sekarang sampai ke kelebihan terakhir, Pro nomor 9, yaitu kamera ini bisa dicas menggunakan power bank. Itu amazing sih ya. Berguna sekali gitu. Apalagi kamera ini kan bisa dibilang kamera yang kecil, kamera untuk traveling gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menghilangkan salah satu charger aja, itu udah sangat membantu sekali. Oke, kita dari tadi sudah ngebahas kelebihan dari kamera ini. Nah, sekarang waktunya kita melihat kekurangannya atau cons-nya. Yang pertama, ini bisa turn off, bisa enggak. Kalau buat aku cukup turn off, yaitu kapasitas baterainya. Baterai dari kamera ini kalau nggak salah hanya kisaran 600-an, 680 atau 600 sekian. Nah, kapasitas baterai yang kecil ini bisa sangat terasa kalau misalkan kita mengambil video. Kalau kita ngambil foto mungkin nggak terlalu kerasa, tapi kalau kita ngambil video, itu sangat berasa sekali. Ya, mungkin kamera ini mungkin hanya mampu mengambil video kisaran 1 jam, karena aku belum ngetes secara fullnya gitu ya. Sedangkan kalau kalian lihat yang G7 ini bisa mengambil gambar mungkin sampai 2 jam, baterainya masih cukup kuat. Karena baterainya ya kalau nggak salah hampir 2 kali lipatnya lebih besar gitu ya. Kekurangan kedua dari kamera ini, jika kita merekam 4K, kamera ini akan sangat cepat panas dan overheating. Aku sudah melakukan berbagai macam tes untuk hal ini. Kamera ini hanya mampu mengambil gambar kira-kira 2,5 sampai 3 menit aja sebelum dia ngehang, berhenti nggak bisa bekerja karena overheating. Tapi itu hanya terjadi jika kita mengambil gambar di format 4K. Jika kita mengambil gambar di format 1080 Full HD, maka hal itu tidak terjadi. Aku sudah mencoba untuk mengambil gambar di 1080 bisa tembus sampai 17 menit gitu, dan
bodinya itu belum panas, belum overheating. Jadi menurut aku mungkin bisa tembus sampai setengah jam tanpa bermasalah sama sekali. Kekurangan ketiga dari kamera ini adalah tidak adanya hot shoe di atas. Mungkin kalian tidak menggunakan hot shoe, tapi kalau aku sangat menggunakan hot shoe untuk mic, untuk monitor, dan lain sebagainya. Jadi ini sekali lagi subjektif ya, tapi tidak ada hot shoe buat aku cukup turn off. Kekurangan keempat adalah tidak adanya jack mic. Susah sih sebetulnya kalau nggak bisa menggunakan jack mic, karena artinya kalau kita ngambil video seperti ini, kita harus ada audio recorder, baik itu menggunakan handphone, ya kan, menggunakan handphone, atau kita menggunakan audio recorder lainnya seperti Zoom HN dan lain sebagainya. Tapi aku lebih suka supaya ringkas dan supaya pengambilan gambarnya itu cepat, proses editingnya lebih cepat. Nah, seperti G7 ini ada mic inputnya gitu ya, menggunakan 3,5. Maka dari itu aku ini menggunakan mic, langsung dicolok ke kameranya, dan itu akan sangat membantu sekali di workflow-nya, mempercepat workflow kita. Kekurangan terakhir dari kamera ini teman-teman adalah ketidakadaannya manual focusing ring ya, untuk kit lensnya ini. Tapi ya kalau kita ganti lensa ya itu nggak masalah sih, masalah ini bisa hilang. Nah, sekali lagi ini ada kegunaannya buat aku, tapi buat kalian belum tentu ada kegunaannya. Jadi lensa ini hanya bisa ngezoom aja ya. Putaran ini hanya bisa untuk zoom aja, tapi nggak bisa untuk manual focusing. Buat teman-teman yang sering mengambil gambar dengan fitur autofocus, maka ini menjadi tidak masalah sama sekali. Dan teman-teman yang mungkin hanya point and shoot, nge-shoot, cekrek, ya ini tidak akan menjadi masalah sama sekali. Tapi buat aku yang sering mengambil video, nggak terlalu percaya dengan autofocus gitu kan, ya kita sering menggunakan manual focusing ring ini. Oke teman-teman, segitu dulu bahasanku mengenai kamera kecil ini. Ya jadi akhir kata, kamera kecil ini adalah kamera yang sangat mumpuni. Ya, kamera yang sangat mumpuni, terutama buat teman-teman yang traveling, kemudian teman-teman yang suka mengambil selfie, kemudian teman-teman yang kalau misalkan kalian konten kreator tapi solo gitu ya, nggak ada tim gitu ya. Nah ini kamera ini sangat membantu, terutama dengan fitur selfie mode-nya, kemudian bisa mengambil gambar dengan 4K. Ya jadi sangat membantu sekali, fitur-fiturnya itu lengkap seperti kamera-kamera mahal, bahkan comparable dengan G7 dengan harga yang sangat lebih murah. Gitu ya. Kekurangannya sekali lagi yang paling bikin aku turn off adalah kapasitas baterainya, dan dia tend to overheat pada saat kita ngambil 4K. Tapi kalau kita ngambilnya 1080 Full HD, nggak masalah sama sekali. Oke teman-teman, di video tadi aku banyak sekali menggunakan term-term yang mungkin kalian nggak paham. Contohnya seperti post focusing, kemudian focus stacking, dan lain-lain. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian pengen aku membahas lebih banyak, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian mau tanya apapun tentang kamera ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Semoga videoku ini membantu buat kalian, terutama teman-teman yang lagi belajar fotografi. Dan buat teman-teman, kalau videoku ini membantu buat kalian, jangan lupa tinggalin jempol, komen sebanyak-banyaknya supaya aku tambah semangat, dan subscribe, bunyiin loncengnya. Jadi kalau aku post video baru, kalian bisa langsung nonton. Segitu dulu teman-teman, saya Ronald undur diri. Bye-bye.